Baik, perkenalkan, nama saya Ren Tampunan. Saya dari kelas 11 IP1 SMA Negeri 1 Lagopoti. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pemindahan pusat VOC dari Ambon, Maluku ke Jakarta. Selamat menyaksikan. VOC didirikan pada 20 Maret 1602. VOC semula merupakan perkumpulan dagang. Menurut Akardiat Wiharyanto, VOC dibentuk untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda di Asia. Selain itu, VOC bertujuan menyaingi kongsi dagang dari Inggris, Portugis, maupun Spanyol. Pada 1603, VOC membangun kantor perwakilannya di Banten. Penguasa Kesultanan Banten saat itu, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, mengizinkan VOC melabuhkan kapal serta membangun dermaga, kantor administrasi, benteng kecil, dan gudang di wilayahnya. Namun, Banten juga memberikan hak yang sama kepada saingan VOC, yakni East India Company atau EIC dari Inggris. Bahkan perwakilan EIC di Banten mendapat lokasi yang jauh lebih baik ketimbang di tempat VOC. Hal ini membuat VOC mulai berpikir untuk memindahkan pusat aktivitas dagangnya. VOC sempat mengincar Makassar karena letaknya sangat strategis. Pada 1603, VOC mengirimkan surat kepada Sultan Alauddin I agar diperkenankan berdagang di Bandar Dagang Makassar. Sultan Goa mengabulkan permintaan itu dengan syarat VOC hanya semata-mata berdagang di wilayah kerajaan itu. Situasi ini berjalan selama beberapa tahun, tetapi VOC ternyata berambisi memonopoli dan bakal menjadikan Makassar sebagai pusatnya. Tindakan antisipasi pun dilakukan pihak Goa dengan mengizinkan Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris untuk turut berdagang di Makassar. Alhasil relasi antara VOC dan Goa pun retak. Gagal di Makassar, VOC melirik agak ke timur lagi, yakni Kepulauan Maluku dengan kota tersibuknya Ambon. Alasan utama VOC bermarkas di Ambon adalah karena Maluku merupakan kepulauan penghasil rempah-rempah utama di Nusantara. Kala itu, Belanda memang hanya fokus berdagang hasil bumi, terutama rempah-rempah yang sangat laku dan berharga mahal di Eropa. Jan Pieterszoon Coen menjadi Gubernur Jenderal VOC keempat, sekaligus yang terakhir di Ambon. Ia ditunjuk menggantikan Riel yang meletakkan jabatannya lebih cepat karena terlibat beberapa masalah. Coen memiliki visi membangun jaringan perdagangan inter-Asia. Menurut Coen, lokasi Ambon tidak cukup mendukung untuk mewujudkan ambisinya itu. Maluku memang penghasil utama rempah-rempah, namun letaknya kurang strategis dan jauh dari rute niaga Asia sehingga sulit atau jarang dijangkau oleh kapal-kapal dari berbagai wilayah lain. Coen berpikir Ambon tampaknya sudah tidak ideal lagi untuk dijadikan pusat pemerintahan VOC. Nusantara bagian barat kini justru lebih menggiurkan dan potensial. Maka, Coen menetapkan Jayakarta akan menjadi ibu kota baru VOC. Lokasi Jayakarta dianggap amat strategis dan termasuk jalur perdagangan Asia. Selain itu, Jayakarta dekat dengan Selat Malaka dan Selat Sunda. Juga bisa terhubung relatif mudah dengan beberapa pelabuhan besar, seperti Banten, Cirebon, serta jumlah bandar dagang di Sumatera, Aceh, dan kawasan Malaya. Tekad Coen semakin mantap untuk segera memindahkan pusat VOC ke Jayakarta. Hanya saja, Jayakarta saat itu masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Coen pun menyusun kekuatan dalam rangka misi merebut tanah yang diidam-idamkan itu. Coen merekrut ribuan orang Ambon sebagai milisi untuk menyerbu Jayakarta. Selain tentu saja pasukan berkebangsaan Belanda, dengan berkekuatan 16 kapal perang, armada tempur VOC pun berlayar ke barat. Hanya beberapa pekan setelah Coen diresmikan sebagai Gubernur Jenderal. Armada Coen memang sempat kalah dari pasukan Banten yang dibantu Inggris dalam pertempuran di pesisir Jayakarta. Namun, ia segera menyusun kekuatan kembali, dan pada 30 Mei 1619, Coen memimpin 1.000 orang menyerbu pos-pos musuh mereka yang sedang lengah. Tanggal 30 Mei 1619, Coen berhasil menduduki Jayakarta dan hanya kehilangan 1 orang prajuritnya yang tewas. Kota pelabuhan itu pun dibumi hanguskan sebelum diduduki sepenuhnya oleh VOC. VOC juga berhasil mengusir orang-orang Inggris sekaligus menaklukkan Kesultanan Banten dengan kemenangan mutlak. Di atas puing-puing Jayakarta, Coen memerintahkan pembangunan benteng baru yang lebih besar dan kuat. Selain itu,
Ia juga membangun kota kecil untuk tempat bermukim orang-orang yang telah turut bertempur bersamanya. Nama Jayakarta pun diganti dengan Batavia, yang nantinya digeser agak ke tengah sebagai pusat pemerintahan VOC. Dari kota inilah Belanda mampu menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara dan menjajahnya hingga berabad-abad lamanya. Untuk selanjutnya, saya sudah menampilkan peta perjalanan bangsa Barat ke Indonesia. Baik, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.